Baik. Sotihotu, Namo Buddhaya, selamat malam yang kami muliakan, terutamanya yang mulia Bante, yang kami hormati, Samanera dan Atasilani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama di dalam Dhamma. Perkenalkan, saya Rio Sanjaya yang akan memandu acara Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami dapat membahas Dhamma dan membantu proses pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keluarga Besar Theravada Indonesia yang ditayangkan secara live melalui Zoom dan YouTube Dhamma Meta Chamber. Topik pada malam hari ini adalah keluarga Buddhis bahagia dengan narasumber yaitu Ramani Pandita Madya Dr. Lima Jatini, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Dimohon kepada sahabat Dhamma untuk mengikuti dengan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan langsung saja membacakan profil narasumber kita, yaitu Ramani Pandita Madya Dr. Lima Jatini, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nama Lima Jatini tinggal di Tangerang, jabatan fungsional saat ini adalah lektor. Riwayat pendidikan S1 Akuntansi di Unika Atmajaya Jakarta, lulus tahun 1990. S2 Magister Manajemen Universitas Pelita Harapan atau UPH, lulus tahun 2002. Dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Trisakti. Dan sekarang memiliki jabatan fungsional juga sebagai rektor di Universitas Budi Dharma, juga sebagai konsultan dan Dharma Duta. Berikut profil narasumber kita, sahabat sedama. Supaya tidak berpanjang lebar lagi karena profilnya sangat luar biasa, maka waktu dan layar akan saya serahkan kepada narasumber, yaitu Ramani Pandita Madya Dr. Lima Jatini, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, untuk memulai Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Kepada Ramani, saya persilakan. Oke, suara saya terdengar ya. Iya, Eh, sudah terdengar, Terima Mama. kasih, Brother Rio ya, Rio Sanjaya yang sudah memoderatori ya, yang akan menjadi moderator hari ini. Luar biasa. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang begitu luar biasa. Saya bisa hadir di forum yang begitu luar biasa, yang sangat terkenal seluruh Indonesia ya. Forum Dhamasa Kaca Online ini luar biasa ya. Terima kasih juga em, melalui Zoom Dhamma Meta Jember ya. Wah, terima kasih, sangat berbahagia karena kita bisa bersama-sama melakukan kebajikan hari ini ya. Terima kasih yang kepada yang mulia Biku Sangga, yang terpuji atas Silani, Rama Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ya. Terima kasih, selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Jadi hari ini sangat berbahagia diberi kesempatan untuk hadir ya, untuk hadir
di dalam masa kaca online yang sangat begitu luar biasa. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana menjadi keluarga Buddhis bahagia. Ya, mungkin kalau kita bicara keluarga Buddhis bahagia, kita sering mendengar keluarga Buddhis yang Hita Sukaya gitu ya. Jadi ada bahagia, harmonis, sejahtera gitu. Memang ini juga merupakan salah satu program dari Pak Dirjen ya, dari Pembimas, semuanya sering menyelenggarakan acara untuk workshop, untuk acara Hita Sukaya keluarga. Nah, hari ini kita bahas secara online ya. Mungkin saya izin sharing materinya ya, sebentar. Kenapa keluarga bahagia itu sangat penting ya? Sebentar, sudah muncul ya. Ya. Jadi, keluarga bahagia itu menjadi harapan dari setiap keluarga ya yang berkeluarga. Jadi harapan kenapa? Keluarga itu adalah rumah yang akan menerima kita dengan kedua belah tangan. Kita tidak peduli banyak teman, tidak banyak teman, ya. Bahkan sampai tidak ada teman di sekeliling kita pun, ya. Keluarga tetap menjadi pelindung utama kita. Ya, harta yang paling berharga untuk perumah tangga itu keluarga, ya. Jadi sebab itu makanya penting kita memiliki keluarga yang penuh kasih sayang sejak anak-anak masih kecil, ya. Jadi kita hari ini bahas kenapa kita membahas tentang keluarga bahagia, ya. Ukuran keluarga bahagia itu tidak ditentukan oleh kekayaan, ya. Banyak orang yang kaya raya tapi belum tentu keluarga bahagia, ya. Kedudukan tinggi, ya belum tentu keluarganya bahagia, ya. Kecantikan, ganteng cantik ya, situasi dan kondisi lainnya. Jadi ukuran keluarga bahagia ini nggak hanya ditentukan oleh hal-hal ini, tapi yang lainnya, ya. Kalau kita lihat ya, setiap rumah tangga nanti keluarga itu akan menghadapi masa ujian yang sulit dalam setiap rumah tangga rentang waktu berkeluarga ya pasti ada masa-masa sulit yang harus dihadapi ya harus diselesaikan. Tidak ada keluarga yang dapat menghindar dari masalah yang ada di dalam rumah tangga. Jadi setiap keluarga pasti ada masalah. Masalah itu mungkin ada ya, tapi bagaimana kita melihat masalah itu dan mengkondisikan masalah itu apakah bisa diselesaikan. Nah, kalau kita bicara kebahagiaan, oh karena kekayaan, ya kita lihat orang yang menang lotre, ya bahagianya sebentar, ya bahagianya sedikit, bahagia tapi bukan bahagia secara keseluruhan, tapi hanya sedikit, hanya materinya. Kemudian kita ada studi, ya dari 50 sampel orang dari majalah Forbes, ya Forbes mengelis 400 orang yang paling kaya ya yang most had incomes over 1 triliun. Dari sebagian itu ada yang income-nya 1 triliun sampai yang dianggap non wealthy, jadi orang-orang biasa saja tidak kaya raya yang income-nya 36.000 US, berarti setahun berapa misalnya sekitar 500 juta gitu dianggapnya ya. Ini karena kita lihat di Amerika. Jadi hasil penelitiannya ya bahwa orang yang sangat kaya itu eh, happy-nya 77%. Yang tidak terlalu kaya happy-nya 62% dari segi waktu ya. Jadi berapa kali gitu dia bahagia. Jadi nggak beda-beda jauh tuh. Orang yang super kaya, yang asetnya triliun dengan yang biasa-biasa aja itu cuma 77 sama 62. Cukup tinggi juga gitu ya. Berapa kali kebahagiaan mereka. Kemudian tingkat kebahagiaan mereka kalau diukur dari skala 1 sampai 7, orang yang sangat kaya itu 5,8. Yang nggak kaya, yang biasa-biasa aja 5,2. Jadi nggak beda-beda jauh. Jadi kekayaan itu bukan sumber utama dari kebahagiaan dalam berkeluarga. Ya, jadi
nggak masalah kita tidak menjadi orang yang triliunan ya, yang sangat kaya raya, tapi kebahagiaan ini sama-sama aja tuh. Ini 5,8 sama 5,2 beda sedikit ya. Nah, kalau kita lihat kekayaan ya, mungkin ini contoh yang udah lama sekali ya, seorang pangeran dan putri kaya raya melimpah, tapi juga dalam kebahagiaan keluarganya tidak bahagia ya, dalam kehidupan rumah tangganya tidak bahagia ya. Kalau kita lihat dari kekayaan, ini contoh satu di Inggris, tapi di Indonesia, di negara manapun banyak kita melihat orang yang begitu luar biasa, ya, kaya raya, tapi juga kehidupan rumah tangganya kok bisa nggak bahagia, gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat jika kecantikan adalah modal utama, ya, maka dipastikan keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang ganteng, cantik, bintang film, foto model, selebriti. Tapi kita juga melihat banyak ternyata tidak. Orang yang sama-sama ganteng, sama-sama terkenal, sama-sama bintang film, public figur, ya, tidak bahagia juga dalam rumah tangganya, bahkan bercerai ya. Jadi kita walaupun katanya perlu menjaga penampilan, tapi jangan menganggap itu yang menjadi utama dalam keluarga yang bahagia. Jadi ganteng cantik nggak menjamin ya, nggak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Oke. Nah, bagaimana keluarga Buddhis bahagia ya? Keluarga Buddhis bahagia berdasarkan ajaran Buddha ya, yang tercapai melalui pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga serta saling menghormati dan mencintai. Kalau kita lihat dari nasihat dari Guru Agung Buddha, kita bisa melihat di Sigalowada Sutta untuk perumah tangga seperti kita, bagaimana agar kehidupan kita bisa bahagia, ya. Jadi dalam Anguttara 462 ya, Guru Agung Buddha menjelaskan Anathapindika. Anathapindika itu saudagar yang kaya raya ya, gitu ya. Jadi tentang kebahagiaan beruas empat dari seorang umat rumah tangga, yaitu perpaduan kesejahteraan dan kebahagiaan spiritual. Jadi kita bahagia itu kalau bisa berjalan beriringan, baik itu materi maupun spiritual. Nah, kebahagiaan yang diajarkan Guru Agung Buddha itu ada empat. Pertama, ati suka, jadi kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan. Kita bahagia memiliki usaha. Kita bahagia memiliki pekerjaan, ya. Dengan memiliki pekerjaan dan usaha, kita bisa mendapatkan harta kekayaan yang kita bisa kumpulkan. Harta kekayaan ini relatif, masing-masing orang merasa relatif saja gitu. Bagi seseorang dengan gaji yang UMR aja udah happy, udah bagus gitu dibandingkan nggak bekerja. Tapi bagi ada seseorang, oh gaji 10 juta, 20 juta masih kurang cukup gitu ya. Kayak itu relatif seseorang. Kebahagiaan itu harusnya dia sudah bahagia, memiliki usaha, memiliki pekerjaan. Kemudian boga suka, kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaannya. Setelah kita bekerja, setelah kita mempunyai usaha, kita bisa mengumpulkan kekayaan, kita bisa mempergunakan kekayaan itu. Makanya ada orang bilang, ya selama kita masih bekerja, pergunakan. Ada orang yang mempunyai sofa yang bagus, beli yang bagus, dia tutupi dengan selimut tidak boleh dipakai. Ya sayang ya, nggak mempergunakan kekayaannya untuk menikmati sofa yang bagus. Ada seseorang yang punya mobil, dia sudah mampu bisa membeli mobil dari membeli sepeda, motor, akhirnya bisa beli mobil, tapi dia nggak pergunakan. Ada yang hanya dinyalain, dipanasin, tapi sayang untuk dipakai gitu ya. Kemudian itu artinya tidak dapat mempergunakan kekayaan ya. Ada seseorang yang begitu bisa dibilang pelit gitu ya, sayang sekali menggunakan kekayaannya. Dia sudah memiliki tabungan, sudah bekerja, tapi dia tidak mau menggunakan kekayaan, sayang juga karena nggak bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Kemudian anak-anak suka kebahagiaan karena terbebas dari utang.
yang disebut hutang ini hutang buruk ya. Mungkin ada orang, Ramani, kalau saya kan usaha, pasti ada hutang piutang. Itu gimana? Kalau selama hutang itu bisa dibayar, selama hutang itu produktif, menghasilkan income yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, boleh-boleh saja. Ya, yang disebut terbebas dari utang ini hutang konsumtif. Ada seorang teman, ya, itu hidupnya sampai kacau balau, ya, karena dia terjerat kartu kredit. Apalagi saat ini banyak pinjol ya, itu hati-hati, bunga berbunga itu sangat besar sekali, bisa dalam waktu sebentar aja udah berkali-kali lipat nanti ya. Bahkan bisa membuat seseorang itu mentalnya turun, drop, malu. Kenapa? Kalau nggak dibayar itu dia akan share ke seluruh kontak, seluruh kontak di HP di-share bahwa memiliki hutang gitu ya. Wah, itu seperti itu. Sampai seperti itu kalau memang tidak bisa memanage hutang dengan baik gitu ya. Kemudian yang keempat, ana waja suka, kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dhamma. Kalau kita sudah berbuat, kita menjalankan sila dengan baik, sebagai umat berumah tangga kita menjalankan Pancasila dan atas sila gitu dengan baik, wah sudah bahagia. Ya, ini kebahagiaan yang dikatakan Guru Agung Buddha. Nah, ada empat macam pasangan. Ya, empat macam pasangan dalam perkawinan. Karena ini keluarga ya, saya bahas di sisi perkawinan dulu ya. Jadi Guru Agung Buddha mengatakan bahwa ada empat macam pasangan nih. Pasangan yang mana nih kita ya? Pertama raksasa dan raksesi. Jadi suami istri merupakan pasangan yang sama-sama berkelakuannya jahat, buruk ya. Suaminya jahat, istrinya jahat ya. Jadi sama-sama pemarah, temperamen, suka menipu, suka berbohong, nah hal-hal yang kurang baik ya. Kedua, raksasa dan dewi. Suaminya buruk, pemarah, ya penipu, ya tapi istrinya berkelakuan baik, berbudi luhur. Dewi, ya. Jadi suaminya yang kurang bagus, tapi istrinya yang baik. Ketiga, dewa dan raksesi. Suaminya baik, gitu, berkelakuan baik, tapi istrinya berkelakuan buruk, ya. Nah, ini jangan sampai salah satu seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah dewa dan dewi. Pasangan ini sama-sama mulia karena sama-sama berkelakuan baik, berbudi luhur. Nah, semoga ya kita semua yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga, Rio belum ya, nanti menjadi keluarga yang dewa dan dewi pasangannya ya. Jadi sama-sama mulia karena sama-sama berkelakuan baik ya. Nah, ada 5 cara. Nah, karena kita bicara tentang suami istri ya, ini kadang kita udah tahu nih ya, tapi kita ingetin lagi ya bagaimana seorang istri diperlakukan oleh suaminya. Jadi seorang suami itu harus menghormati istrinya, ramah tamah, jangan cepat marah, sebentar-sebentar marah gitu ya. Setia, menyerahkan kekuasaan rumah tangga, memang urusan rumah tangga ya udah kepada istrinya dan memberi barang-barang perhiasan. Barang-barang perhiasan ini nggak harus mahal ya. Memberi kado waktu masih pacaran, selalu bawa kado, bawa oleh-oleh, tapi setelah suami istri ingat nggak nanti ulang tahun istrinya belikan kado, ya hadiah yang disukai istrinya, gitu. Bawa pulang oleh-oleh kalau pergi ke luar kota, buat istrinya makanan kesukaannya apa, gitu. Nah, ini kalau bisa seperti ini mah harmonis ya. Ini baru seorang suami memperlakukan istrinya seperti itu ya. Mungkin nanti setelah kita selesai kita bisa sharing-sharing nih ya, bisa ada Q&A gitu. Nah, suami setelah melakukan hal yang baik kepada istrinya, suami juga, seorang istri juga harus memperlakukan suaminya dengan baik, dengan mencintai, menjalankan kewajibannya dengan baik, ramah tamah terhadap sanak keluarga kedua belah pihak. Jangan hanya kepada pihak istri, ya, tapi kepada pihak suami juga harus ramah tamah, menyokong keluarganya, ya, setia, menjaga barang-barang yang diberikan suami, pandai dan rajin dalam melaksanakan segala urusan keluarga. Ya, ini istri
mempunyai kewajiban seperti ini. Wah, kalau bisa menjalankan seperti ini harmonis ya. Suami istri bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Kalau kita lihat ya ada kisah Visaka, mungkin Rama-Rama nih Ibu Bapak pernah mendengar ya. Visaka itu seorang anak keluarga jutawan kaya raya. Tapi walaupun kaya raya, masih muda sudah memiliki rasa bakti dan taat terhadap nilai-nilai religius. Nah, kemudian pada saat berusia 15 ya, para Brahmana tuh melihat Visaka bahwa wah Visaka ini istri yang ideal bagi punya Wadana, putra dari seorang jutawan bernama Migara. Jadi semuanya merasa wah ini cocok nih buat istri dari Punawadana. Jadi karena dia memiliki kecantikan, baik itu kecantikan fisik, ya kecantikan juga batinnya, karena dia memang memiliki rasa bakti dan taat terhadap nilai-nilai religius. Nah, mereka akhirnya minta persetujuan kepada keluarga Pisaka. Kita kalau lihat ini bagus nih nasihat dari ayah Visaka buat perumah tangga nih, keluarga yang bahagia. Jadi apa? Ada 10 butir nih, boleh kita lihat ya. Seorang istri itu tidak boleh mengkritik suami dan mertuanya di depan orang lain. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak disukai, yang tidak pas, jangan di depan orang, ya. Tidak boleh menggosipkan kelemahan-kelemahan masalah dalam rumah tangga kemana-mana. Kalau ada kekurangan dari suami, kekurangan dari keluarga suami, kekurangan keluarga sendiri, jangan diceritakan. Kan ceritakan suami itu arti ceritakan diri sendiri dong, keluarganya ya, gitu. Jadi ini nasihat, ini bagus sekali kita bisa ikuti. Seorang istri tidak boleh mendengar cerita atau laporan dari rumah tangga orang lain. Jangan mendengarlah isu-isu gosip-gosip dari rumah tangga orang lain karena akan berpengaruh. Ya, barang-barang seharusnya dipinjamkan kepada mereka yang berniat mengembalikannya. Seorang istri harus menjaga harta suaminya. Kalau dia tahu ada teman yang suka meminjam tapi nggak pernah balikin gitu ya, nggak meminjam uang atau meminjam barang tapi nggak pernah mengembalikan ya jangan diberikan lagi. Kenapa? Tanggung jawab istri karena harus menjaga harta suami. Ya, jadi kalau yang tidak berniat mengembalikan ya udah jangan dipinjamkan gitu. Sana keluarga dan teman-teman yang miskin perlu dibantu ya walaupun mereka tidak bisa membalas gitu ya. Seorang istri harus duduk dengan penuh anggun. Jadi kalau melihat mertua dan suaminya sampai seperti ini dia harus menunjukkan rasa hormat dengan berdiri dari kursinya. Ini kesopanan. Kalau kita melihat orang tua datang ya kita berdiri sopan ya menyambut orang tua tersebut. Sebelum mengambil makanan untuk dirinya, seorang istri harus terlebih dahulu melihat apakah mertua dan suaminya udah dilayani. Dia juga harus memastikan bahwa pelayan-pelayannya terawat dengan baik. Itu harus pembantu rumah tangga, ART ya, harus apakah udah dilayani dengan baik. Itu tanggung jawab seorang istri. Ya, sebelum pergi tidur, seorang istri harus melihat apakah semua pintu udah tertutup, perabotan udah pada tempatnya, tidak ada colokan setrikaan, kompor sudah mati gitu kan, kompor gas jangan sampai masih menyala, tidur. Ya, terus kemudian ART pembantu sudah mengerjakan tugas mereka dan mertua sudah pergi beristirahat. Ya, sebagai sebuah pengaturan, istri harus bangun sepagi mungkin kecuali dia dalam keadaan sakit. Intinya, seorang istri itu tidur setelah suaminya tidur, mertuanya tidur. Tapi seorang istri baiknya bangun sebelum mereka bangun. Wah, perjuangan istri seperti itu ya. Tapi memang ini bakti seorang istri seperti itu ya. Mertua diperlakukan dan suami diperlakukan dengan sangat hati seperti api. Wah, ada api. Jadi hati-hati memperlakukan suami dan mertua. Mertua dan suami diberikan penghormatan seperti seorang dewa ya, karena memang orang tua mertua sama adalah para dewa ya. Nah, itu hal-hal yang bagus tuh dari ayahnya Pisaka. Bagus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Nah, kemudian hal yang jangan dilakukan dalam keluarga yang bahagia. Jangan pernah membandingkan pasangan dengan mantan, dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga. Jadi, apa yang menjadi pasangan kita adalah yang terbaik bagi kita. Syukuri apa yang kita miliki. Kemudian jangan mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari pasangan Anda. Wah, nanti dia mau kasih saya hadiah inilah, nanti mau ajak saya kemana. Kalau terlalu berlebihan, kecewa. Ya, jangan kasar, marah, teriak, memaki, menyakiti, ya pasangan kita. Kita harus baru mau marah nih, wah tersulut emosi. Sabar, tahan, tahan dulu. Kenapa? Karena kalau orang dalam keadaan marah, dia meledak apapun bisa keluar. Ya, nanti ibaratnya ya, kalau piring itu seperti porselen, ya, piring porselen gitu, piring keramik pecah, retak. Walaupun kita rapatkan lagi itu masih ada bekasnya gitu. Jadi kalau sampai menyakiti itu hati gitu ya, wah kasihan ya. Jangan melanggar sila, jangan malas, boros, jorok, jangan menunggu untuk berbuat baik atau memaafkan, jangan menuduh, jangan berpikir pasangan bisa membaca pikiran kita. Pasangan itu tidak bisa membaca pikiran kita. Seakan-akan kita ingin berharap istri kita, suami kita melakukan hal ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nggak bisa melakukan hal itu ya. Kemudian jangan sembarang curhat dengan lawan jenis. Ini penting ya. Pasangan adalah teman yang terbaik kalau mau curhat, ya. Kalau mau curhat, usahakan jangan kepada teman lawan jenis, ya. Walaupun teman kok, teman kuliah, teman baik, tetangga, SMA, gitu. Jangan. Kenapa? Kalau sering-sering curhat, sharing, ada kedekatan, ada kesamaan gitu, itu hati-hati akan memicu ya hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi kita nggak bisa usahakan jangan curhat ke lawan jenis, apapun masalahnya. Bapak Ibu ada satu kondisi ya, kadang-kadang seseorang karena misalnya tempat bekerjanya searah dari rumah searah, akhirnya mereka bareng gitu. Oh ya, satu mobil gitu ya. Yang wanita nebeng kepada yang pria, kan tetangga, satu jurusan kantor. Tapi karena setiap hari ya itu kurang baik. Kenapa? Karena dalam perjalanan yang terus-menerus bisa terjadi sharing, cerita, curhat, itu yang tidak baik. Akhirnya akan timbul kedekatan yang nantinya menyebabkan hal-hal yang kurang baik. Makanya hindari. Kecuali cuma sekali-sekali ya. Misalnya kita dari rombongan wihara pergi, oh pulang sekali-sekali diantar gitu ya karena satu arah gitu, nggak apa-apa. Ya, itu pun kalau bisa dibatasi. Ya, tapi kalau dalam kontinuitas yang banyak gitu ya, sering gitu dalam seminggu sekali atau apalagi setiap hari itu kurang baik. Biasanya hindari ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oke. Nah, pilar keluarga itu ya, kita lihat keteladanan orang tua. Kemudian ada komunikasi antar anggota keluarga, pola asuh dan berbagi peran. Ya, ini kita pilar keluarga keluarga bahagia ya. Jadi orang tua itu memberikan contoh kepada anaknya, menjadi teladan dan pegangan hidupnya di kemudian hari. Kalau kita mengatakan kamu jangan melakukan ini, melakukan itu, melakukan A, B, C, orang tuanya juga tidak melakukan. Kalau orang tuanya menganjurkan melakukan A, B, C, C, D, E gitu ya, maka orang tua harus melakukan. Jadi itu menjadi teladan. Jadi anak itu mengikuti apa yang dilakukan orang tua, ya. Jadi ada pola proses komunikasi ya yang baik itu orang tua harus bersifat terbuka dan jujur. Kemudian kalau ada konflik keluarga harus diselesaikan, berpikir positif, tidak mengulang-ulang isu itu anak juga nggak suka ya kalau kesalahannya diulang terus disebutkan terus ya nanti bisa anak bilang aduh udah jangan ngomong itu terus dong gitu ya jangan diulang-ulang lagi dan mempertahankan
komunikasi antar anak dan orang tua, ya. Jadi kalau komunikasinya terbuka dan jujur, nah ini bagus antar pasangan itu bisa saling mengerti. Dia tahu apa yang ada di dalam apa diri suaminya. Dia tahu apa yang ada di istrinya, di anaknya. Dia udah tahu gitu ya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dari survei penyebab perceraian di Indonesia, ya, itu terjadi karena perselisihan dan pertengkaran. Setiap hari ribut terus, ada saja yang diributin, masalah apapun ribut terus. Nah, ini penyebab perceraian terbesar. Kedua adalah ekonomi. Oh, rupanya faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian di Indonesia, ya. Jadi, kenapa faktor ekonomi? Jadi memang seseorang juga harus mengelola ekonominya. Selain tadi ya, komunikasi terbuka, mempunyai pekerjaan, dia harus mengatur ekonomi yang seimbang, ekonomi keluarga yang seimbang artinya tidak melebihi penghasilan, tidak boros, tidak melebihi. Misalnya penghasilannya berapa, dia bisa mengatur pengeluarannya di bawah penghasilan. Berapapun penghasilannya. Kalau tidak diatur, walaupun penghasilannya besar, pasti akan kurang. Ya gitu ya. Nah, Guru Agung Buddha mengatakan, kekayaan yang diperoleh dibagi menjadi 4 bagian. Jadi dari gaji kita, dari penghasilan kita, kita bagi. Pertama, sebagian kita untuk sehari-hari, untuk makan, transport, sekolah, dan lain-lain. Kedua, dua bagiannya untuk modal usaha. 50%-nya. Yang tadi 25% kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa nggak tuh pakai 25%? Jangan sampai 100% habis gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang 50% dipakai untuk modal. Kita simpan tabungan untuk usaha, untuk investasi ya. Nah, sebagian lagi ditabung untuk berjaga-jaga. Kalau yang tadi 50% untuk usaha kita kembangkan. Yang 25% lagi ditabung untuk berjaga-jaga, untuk berdana, dan lain-lain. Kalau hal ini kita bisa kelola, manage, tadi tuh problem nomor 2 perceraian ekonomi nggak terjadi lagi ya. Nah, kita juga harus belajar mencatat. Wah, Ramani, saya susah lah mencatat. Ya udah, nggak usah sampai detail dicatat, tapi yang penting setiap bulan tahu penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa. Jangan sampai defisit, ya. Kalau kita punya catatan kan enak. Nanti kita bisa, oh tahun bulan ini nih kayaknya pengeluaran terlalu besar. Jadi bulan depan kita kurangi gitu. Kalau kita punya catatan, kalau nggak punya catatan, yang penting ketahuan surplusnya. Sebenarnya untuk menabung itu nggak harus dari sisa, ya. Kalau dari sisa ntar nggak ada yang bisa ditabung, kayaknya habis terus gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengambil dari bagian usaha, dari bagian gaji kita tabungin dulu, kita utamakan tabungin gitu. Walaupun berapapun, mau nabung 1 juta, mau nabung 100.000, bagus dibanding nggak nabung sama sekali. Ya, tetap harus ada tabungan. Nah, tabungan itu lama-lama kalau udah terkumpul bisa diinvestasikan, dijadikan modal usaha gitu, seperti itu. Ya, jadi karena apa? Kita harus menjaga hal-hal yang tidak terduga, harus punya tabungan. Kita harus check up gitu, check up kantong kita nih, gimana nih? Udah bagus atau enggak? Kenapa? Kena ada pengeluaran tidak terduga ke dokter, atau kita mau ke salon, atau mau jalan-jalan yang lain yang bukan rutin dari pengeluaran kita ya. Nah, ini yang penyebab kedua karena ekonomi juga jadi penyebab keluarga tidak harmonis ya. Kalau sekarang kita juga harus tahu tabel kekayaan kita. Tabel kekayaan itu artinya harta dengan hutang. Apalagi sekarang kewajiban wajib pajak ya SPT ya. Mau nggak mau kita harus punya nih catatan ini. Harta kita berapa, hutang kita berapa. Yang disebut kekayaan bersih itu harta dikurangi hutang. Jangan sampai hutang lebih besar daripada harta gitu ya. Jadi apa yang kita punya jangan sampai ketinggalan. Apalagi lapor SPT ya, punya mobil, punya tanah, punya penyertaan saham di perusahaan atau apa harus dimasukkan, jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau enggak dapat surat cinta ya dari kantor pajak. Ya Anda belum memasukkan gitu ya.
harta ini gitu dalam SPT Anda. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian pola asuh anak ya. Pola asuh anak itu kita ada tiga macam, demokratis, otoriter, atau permisif. Nah ini nanti kita bisa ini kita di diri kita bagi yang udah berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga nanti kalau saya berkeluarga saya mau pola asuh seperti ini gitu ya. Kalau yang demokratis itu lingkungan rumah penuh kasih. Kalaupun ada yang kurang disukai orang tua ya, dia akan melakukan apa? Menjelaskan mengapa harus berperilaku demikian. Kalau berperilaku ini tidak dapat diterima. Menegakkan aturan secara konsisten. Ini demokratis. Diskusi juga antar anak dengan orang tua. Kalau otoriter, dia menegakkan aturan. Pokoknya papa maunya begini, mama maunya begini gitu. Tidak memperhatikan kebutuhan anak, mengharapkan anak patuh dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan orang tua. Kemudian ada lagi yang ketiga nih, permisif. Kalau permisif itu terlalu sayang, dia jarang memberikan hukuman. Anak terserah mau mengambil keputusan secara mandiri, menunjukkan sedikit minat terhadap kehidupan anak karena sibuk mengurus masalah sendiri. Jadi anak lebih banyak dibiarkan mandiri dari kecil. Nah, ini pola asuh ada tiga. Nah, ini akan menghasilkan anak yang bagaimana? Kalau pola asuhnya demokratis tadi, anak akan gembira, percaya diri, mandiri, tidak manja, termotivasi. Kalau yang otoriter, orang tuanya atur A, B, C gitu. Anak itu nggak bahagia. Anak itu cemas, takut, takut dimarahin, takut dihukum, gitu ya. Kurang percaya diri dan kurang inisiatif. Ini akan terbawa nih sampai besar. Tapi kalau yang permisif, yang anak dibiarkan terserah mengambil keputusan sendiri, ya, itu anak akan egois. Dia tidak termotivasi, dependen, tidak patuh, dan kontrol dirinya rendah. Ini efek ya terhadap pola asuh ini. Bagaimana kita mau pilih yang mana nih yang bagus, yang demokratis ya. Nah, berbagi peran. Jadi suami istri itu harus berbagi peran, pembagian tanggung jawab, mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan, dan mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. Ya. Nah, keluarga dengan anak yang remaja, kalau makin besar ya, memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab. Tadi kan pola asuh tuh dari kecil ya, mau demokratis, otoriter, atau permisif ya. Nah, bagaimana kalau makin besar nih anaknya? Jadi harus diberikan kebebasan yang seimbang, tapi harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi orang tua dalam apa merawat anaknya, membesarkan anaknya, ya. Ini dalam Sigalo Sutta diharapkan orang tua menunjukkan cinta kepada anak, mencegah anak untuk berbuat jahat, mendorong anak untuk selalu melakukan perbuatan baik, melatihnya dalam satu profesi pekerjaan, diajarkan di rumah, ya. Walaupun hal-hal kecil di rumah, misalnya apa? eh Mengisi baterai di jam ya. Kalau yang wanita dibiarkan diajarkan memasak, mencuci piring, yang laki-laki juga mengepel gitu. Itu artinya sudah melatih mandiri dari kecil. Mencarikan pasangan yang pantas. Kalau sekarang kan anak udah pilih sendiri, tapi orang tua bisa menilai, oh ini pantas, pantas gitu ya. Dan pada waktu yang tepat menyerahkan warisan kepada anak gitu ya. Nah, tadi kewajiban orang tua kepada anak. Nah, bagaimana kewajiban anak kita sebagai anak kepada orang tua kita? Ya, dalam keluarga yang bahagia harus terjadi seperti ini, ya, saling membantu, saling merawat. Dulu masih kecil aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan merawat mereka. Jadi anak terhadap orang tua ya akan memikul beban kewajiban-kewajiban orang tua, mempertahankan keturunan dan tradisi dari keluarga, menjaga nama baik, menjadikan diriku pantas menerima warisan. Aku akan melakukan perbuatan baik dan upacara agama setelah mereka meninggal, melakukan patidana ya.
Ini kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, ini tips membentuk keluarga bahagia ya. Yang tadi disingkat saja komunikasi harus lancar. Ada apapun antara suami istri berkomunikasi layaknya sahabat karib. Jangan sampai pasangan curhatnya ke teman-temannya yang lawan jenis ya. Jadi ini suami istri harus menjaga komunikasi yang lancar. Kemudian menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi apapun kelebihan dan kekurangan pasangan diterima. Dia adalah yang the best yang didapat dalam kehidupan ini gitu ya. Saling percaya. Rasa percaya merupakan hal yang sulit. Bagaimana caranya suami istri percaya? Ya, kalau kepercayaan itu dirusak, maka hubungan yang bahagia akan sulit diwujudkan. Ya, seperti contoh juga anak pengguna narkoba, bagaimana nih orang tua bisa percaya terhadap anak dan lain-lain ya. Jadi harus ada kepercayaan. Selalu memberikan kritik dan saran yang membangun. Tadi kalau memberikan kritik, masukan kepada suami jangan di depan orang lain, tapi dalam diskusi berdua, oh ada hal-hal yang kurang baik, yang bisa membangun suaminya, membangun istrinya lebih baik, boleh dikomunikasikan. Sehingga suami istri itu bisa introspeksi, ya. Tujuannya apa? Untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan membentuk keluarga yang harmonis. Jadi dengan ada kritik saran, setiap pasangan berusaha mengubah yang buruk-buruk daripada dipendam. Ada seorang keluarga sampai memendam, dia nggak suka nih suaminya lakukan ini, tapi dia nggak berani ngomong, dia pendam saja gitu. Wah, kurang baik. Kenapa? Orang yang memendam itu menderita ya. Lebih baik diungkapkan, saya nggak suka papa lakukan seperti ini, lebih baik seperti ini. Jadi suaminya tahu istrinya nggak suka. Istri juga, suami juga lakukan itu. Saya nggak suka mama lakukan gini-gini, saya nggak nyaman gitu. Nah itu kalau terbuka selalu memberikan saran yang membangun bagus ya. Ada contoh ya, pernah ada seorang pasangan suami istri, istrinya itu nggak suka dikasih kepala ikan, tapi si suaminya selalu memberikan kepala ikan. Kenapa dia suka? Yang bagian dia suka kepala ikan dia berikan kepada istrinya, tapi istrinya diam aja dikasih kepala ikan sampai puluhan tahun akhirnya meledak. Baru tahu suaminya kalau istrinya tuh nggak suka kepala ikan. Kenapa dia kasih? Karena saya paling suka kepala ikan, kata suami. Saya kasih yang saya paling suka ke kamu gitu. Tapi puluhan tahun suaminya nggak tahu bahwa istrinya itu nggak suka. Akhirnya wah, suaminya baru tahu istrinya memendam puluhan tahun cuman masalah kepala ikan gitu ya. Nah, membina hubungan yang dekat, beribadah bersama-sama, membaca parita bersama-sama, ke wihara bersama, ke organisasi bersama, meditasi bersama. Ini melakukan ibadah bersama itu menjadi hubungan lebih dekat, ya. Nah, ini sebelum saya tutup, mungkin setelah ini kita bisa lebih banyak interaktif ya, sharing, ya. Jadi ini ada kisah dari istrinya Dale Carnegie, terkenal ya, seorang motivator, public speaking. Dia memberikan kesaksian tentang keluarga, tentang suaminya ya, dari bukunya, dan dia share masalah ini. Jadi dia bagaimana perasaannya terhadap suaminya, dia share dalam buku dan boleh orang lain membaca. Kita lihat ya. Jadi ini kesaksian Dorothy Carnegie ya terhadap Dale Carnegie. Dia mengatakan Dale Carnegie dia selalu punya waktu untuk mendengarkan. Ya, saya tidak pernah merasa sendirian dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga kami. Ya, jadi meskipun dia sering bepergian untuk pelatihan dan seminar, saat dia di rumah, dia sepenuhnya hadir, baik untuk saya maupun untuk anak-anak kami. Bagus ya. Jadi walaupun sering bepergian, kalau lagi bekerja, tapi saat dia di rumah, dia sepenuhnya hadir untuk saya gitu dan anak-anak. Salah satu pelajaran terpenting yang saya pelajari dari Dale adalah untuk tidak mengkritik orang lain, terutama orang-orang terdekat. Tadi dikatakan boleh mengkritik, tapi
Dale Carnegie ini nggak mengkritik. Bukan artinya dia nggak mengemukakan yang dia tidak suka, tapi dia tidak dalam bentuk kritikan. Ya, dia hidup dengan prinsip itu. Jadi dia tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengeluh. Bahkan saat situasi sulit, dia lebih memilih untuk bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari ini, gitu ya. Wah, jadi dia nggak pernah mengeluh ya, nggak pernah merasa eh, menyalahkan ya. Kemudian kami pernah melalui masa-masa sulit, terutama ketika dia sedang membangun reputasinya sebagai pembicara dan penulis. Jadi ada masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Nah, setiap keluarga pasti ada masa-masa itu ya. Tapi saya tidak pernah merasa kami kekurangan kasih sayang atas perhatiannya. Dia membuat saya merasa bahwa saya adalah bagian penting dari misinya dalam hidup ini, gitu, dalam hidup. Nah, bagus sekali ya. Seorang istri memberikan kesan kepada suaminya, ya. Demikian pula seorang suami memberikan kesan yang baik kepada istrinya, gitu ya. Jadi ini adalah kesaksian Dorothy Carnegie, ya. Saya rasa cukup materi dari saya, ya, hampir 1 jam ya. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Silakan. Biasanya gimana, Bro Rio? Jadi setelah ini ada Q&A ya. Iya, benar Ramani. Oke, Ya, baik. oke. Terima kasih ya. Semoga bisa menginspirasi ya. Terima kasih. Ya, sungguh luar biasa atas yang disampaikan Ramani Limajati ini terkait dengan keluarga Buddhis bahagia. Kini saatnya bagi sahabat Dhamma yang ingin bertanya terkait dengan keluarga Buddhis bahagia, bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh menunjukkan fitur raise hand-nya. Dan nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya secara online, boleh kirimkan pertanyaannya melalui chat Zoom ataupun chat di YouTube. Nah, kami nunggu pertanyaannya. Sembari ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan, boleh raise hand. Kalau nggak pertanyaan juga mungkin ada kisah keluarga sharing, mau sharing ya. Bagus juga. Jadi kita saling sharing hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Oke, baik. Kalau misalnya ya, belum ada Ramani, saya ada iya. pertanyaan Ramani. Oke, Nah, baik. Ya, ya, jadi silakan Bro. pertanyaan. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih, Ramani. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau misalnya apakah bisa ketiga pola asuh yang tadi digunakan semuanya itu, tapi dalam kondisi yang campur-campur, atau kita tuh tidak memakai, misalnya yang tadi kan demokratis, itu kan Mm-mm. efeknya kita kan mau tujuan ke sana. Tapi kalau misalnya kita ini yang super mix, campur-campur begitu, Ramani, nah itu bagaimana? Oke, wah, bagus sekali nih pertanyaan dari Bro Rian. Jadi Bro Rian, Bro Rio ya, Bro Rio ya. Rio Sanjaya. Jadi bagus sekali. Jadi kadang kita nggak bisa disebut, oh saya demokratis gitu, saya otoriter, saya permisif gitu. Tapi kita mix ya. Tapi mix yang baik ya. Jadi dari pola asuh yang tadi demokratis, kita juga ada otoriternya. Otoriter dalam arti kita menegakkan aturan dalam keluarga. Bisa. Kemudian kita kasih kemandirian si anak. Tapi bukan berarti kita full. Itu banyak terjadi juga dalam keluarga. Jadi bisa mix. Tapi mixnya nanti yang baik-baik. Tetap ada aturan, dalam keluarga tidak dipermisif dibiarkan begitu aja berjalan, tapi juga tetap ada demokrasi. Demokrasi artinya anak diberikan masukan yang baik gitu. Ya, jadi bisa. Itu bagus juga. Jadi kita dalam keluarga itu berarti mix. Saya tidak otoriter kok, saya masih ada demokrasinya juga gitu. Saya juga tidak terlalu permisif membiarkan anak melakukan hal apapun yang dia suka, tapi saya tetap masih memberikan apa dorongan dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Bisa, bagus. Ya. Jadi yang baiknya aja yang kita ambil ya. Ya, terima Oke, kasih baik. Bro Rio.
Ya, Anumodana Ramani. Dan ini Ya, sembari kita menunggu ada pertanyaan dari via YouTube yang bertanya Ramani. Saya bacakan ya, ya, izin Ramani. ya, Jadi yang pertama, bagaimana menghadapi pasangan atau keluarga kita sendiri yang kurang paham dengan dhamma? Kurang oke. bahagia itu kalau misalnya dia itu mikirnya itu misalnya harus uangnya banyak, lalu bisa traveling keliling dunia. Nah, itu bagaimana pendapat Ramani? Oke, wah bagus sekali ya pertanyaan dari YouTube. Jadi gini, bagaimana caranya kalau kita ada keluarga yang mungkin belum mengerti dhamma, ya? Jadi tadi kebahagiaan itu kan bukan hanya dari kekayaan, dari kedudukan, dari kegantengan, rupawan ya. Kebahagiaan itu bagaimana hati kita ya, hati bagaimana kita merasa puas tadi. Puas dengan pasangan kita. Kita adalah yang the best dalam kehidupan kita saat ini ya. Apa yang dia suami saya itu adalah suami yang terbaik bagi saya, istri saya terbaik bagi saya, istri keluarga, mertua, semua terbaik bagi saya. Nah, bagaimana caranya kalau kita misalnya ada dalam pasangan itu enggak yang satu mengerti dhamma, yang satu belum. Itu pelan-pelan diajak. Jadi misalnya sama-sama belajar dhamma, sama-sama melihat ini Dhamma Sakaca online bareng-bareng. Ini kan belajar dhamma nih ya. Sama-sama akhirnya yang tadinya nggak mengerti dhamma jadi mengerti dhamma. Ya, kemudian bagaimana caranya yang satu tadi karena merasa kalau keluarga bahagia itu harus memiliki uang. Wah, harus bisa jalan-jalan ke luar negeri, traveling. Kalau memang uangnya udah cukup, boleh. Tadi tuh ya, ada kebahagiaan yang tidak, dia tidak bisa menikmati apa yang dia rasakan. Kalau memang sudah memiliki, boleh jalan-jalan, boleh memiliki apapun gitu. Tapi kalau bagi yang belum, kebahagiaan kita adalah apa yang mendapatkan rezeki yang kita dapatkan, ini kita udah cukup puas. Ya, sambil kita terus berusaha meningkatkan. Kalau pelan-pelan kita nabung, lama-lama ada cukup tabungan, itu bisa diinvestasikan. Akhirnya bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi, kebahagiaan dalam perumah tangga tidak harus dari materi yang besar. Ya, yang penting cukup tadi ya, memiliki kekayaan materi. Kekayaan materi itu relatif. Bagi kami, misalnya saya, misalnya kita gaji dengan UMR aja udah cukup kok bahagia suami istri gitu ya. Itu udah cukup bahagia. Bagaimana apa bisa mengelola keuangan itu dengan baik berapapun ya. Karena apa? Ada orang yang gajinya besar pun kalau nggak bisa dikelola ya habis juga. Akhirnya kok setelah 5 tahun menikah kok nggak punya apa-apa ya? Ya, setelah 10 tahun menikah kok nggak punya apa-apa ya? Karena habis terus. Ya, tapi kalau tadi berusaha mencatat tuh ya, itu bagus juga. Apalagi yang suka catat-catat gitu ya. Wah, bulan ini pengeluaran sekian nih. Wah, surplusnya cuma segini nih, berarti bulan depan hemat, kurangi pengeluaran yang lebih gitu. Ya, jadi seperti itu. Kita bisa ada second opinion ya. Biasanya ke salon yang mahal gitu ya. Ada salah satu salon ya yang di mall tuh terkenal sekali. Saya nggak sebutkan namanya. Itu sekali gunting rambut aja bisa 500 sampai 700 ribu, bayangin. Tapi kalau sekarang kita, waduh, berat juga nih. Bulan ini pengeluaran udah banyak nih. Udahlah gunting rambut di salon yang biasa saja 50 ribu gitu ya, 100 ribu dibanding yang 500 ribu. Wah udah hemat itu 400 ribu. Oke, biasanya setiap minggu ke kafe. Ya, wah kalau ke kafe lumayan juga nih. Udahlah tahun bulan ini kita sebulan aja sekali gitu. Pergi makan di luar, sisanya hemat. Jadi seperti itu sebenarnya pengelolaan itu kita ada punya opinion, second opinion, third opinion gitu. Kita makan, wah makan di restoran sekali makan tuh ratusan ribu ya. Udah minggu ini mah kita masak-masak di rumah. Itu udah kebahagiaan juga. Jadi bisa kita kelola keuangan kita itu dengan baik ya. Akhirnya yang tadi tuh yang akibat perceraian yang sumber nomor dua itu udah nggak ada lagi. Kenapa nggak ada ribut masalah ekonomi? Kenapa? Mereka ribut-ribut rata-rata karena ekonomi, karena dianggap masih kurang, ini itu, susah gitu. Jadi akhirnya terjadi pertengkaran karena penyebab yang nomor dua jadi penyebab nomor satu.
Jadi seperti itu ya, Rio, yang pertanyaan di YouTube bahwa jadi materi tidak selalu menjamin untuk kebahagiaan. Kita bisa kok dengan apa yang udah kita dapatkan kita bisa bahagia bersama keluarga. Tetap masak-masak, makan-makan bersama keluarga, tapi dengan second opinion yang lebih murah, lebih terjangkau, yang tidak menghabiskan budget, tetap kebahagiaannya sama dengan kalau kita makan di luar. Traveling. Travelingnya nggak usah kemana-mana yang jauh-jauh, sesuai dengan budget kita, dengan keuangan kita. Kalau sekali keluar negeri, sekian. Wah, tahun ini kita jalan-jalannya dalam negeri aja. Tuh bahagia, happy. Ya, ada yang keluarga ini kemarin Lebaran, banyak keluarga yang bahagia, dia bisa jalan-jalan ke Bali bersama, tapi naik mobil. Kalau naik pesawat, Ramani, habisnya sekian. Tapi kalau naik mobil, kami bisa jalan ke kota-kota gitu kan, dan lebih hemat. Wah, itu bagus tuh, artinya itu tuh memilih priority yang mana tuh, ya bagus. Jadi akhirnya tetap kebahagiaannya sama, baik itu traveling dalam kota, dalam negeri, atau traveling ke luar negeri gitu. Jadi pemilihan itu ya. Jadi bagus sekali tadi pertanyaannya karena terjadi dalam kehidupan kita nih, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya keluarga kita bahagia tanpa perlu ke luar negeri? Bagaimana keluarga kita bahagia dengan keuangan yang kita dapatkan saat ini? Tetap bisa bahagia. Kenapa kalau kita merasa kurang terus ya, itu akan kurang terus ya karena kita merasa gaji saya nggak cukup karena kita selalu melihat yang lebih baik. Tapi bagaimana cara kita menerima apa yang kita miliki, kita puas dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Nah, itu kebahagiaan. Jadi, bangun tidur, kita selalu berkata, "Saya bahagia, saya puas dengan kehidupan saya puas dengan keluarga saya, istri saya baik, suami saya baik, anak saya baik, orang tua saya baik, mertua baik, saya bahagia dengan kehidupan saya." Wah, semangat tuh, bangun tidur pagi-pagi kita udah merasa saya bahagia, diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang baik, bahagia. Kita melakukan aktivitas dengan bahagia terus sehari. Pada saat kita malam mau tidur, kita introspeksi, kita renungkan, saya mau tidur, saya udah banyak melakukan kebahagiaan, kebaikan hari ini, sudah melakukan banyak kebajikan hari ini. Wah, saya bahagia. Saya tutup hari ini dengan limpahkan jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan hari ini semuanya kepada para leluhur saya. Ya, saya bahagia, saya limpahkan. Wah, jasa-jasanya berlimpah lagi ya, dilimpahkan lagi kepada semua makhluk. Semoga mereka semua berbahagia. Wah, tidur dengan nyenyak, bangun tidur happy, saya puas dengan keluarga saya mendapatkan kebahagiaan. Wah, terus seperti itu. Wah, itu bahagia. Tapi kalau kita bangun tidur, aduh, bangun tidur ini udah suntuk, udah bete, udah cemas, memikirkan hal-hal yang, aduh, ngeri ini ekonomi, katanya tahun ini resesi, ini Amerika naikin impor 32% tarif. Aduh, bang, makin susah ini yang belum terjadi udah dipikirin ya. Amerika memang mau menaikkan impor untuk itu kebijakan. Nanti pemerintah kita juga akan mencari cara solusi bagaimana harga barang-barang di Indonesia juga bisa mempunyai pilihan-pilihan, nggak usah made in Amerika misalnya ya, atau made in yang lain. Barang-barang Indonesia nggak laku, mungkin dicari solusi. Itu ada orang-orang yang ini apa yang memikirkan itu, mempunyai tugas seperti itu. Tapi kita udah cemas. Ini ekonomi sulit, kita tidak baik-baik aja, tapi cemas ya. Nah, dengan kecemasan itu membuat apa daya tahan tubuh, membuat pikiran kita juga jadi makin cemas, tidak bisa bekerja dengan baik. Walaupun dengan ekonomi yang seperti ini selalu ada peluang, gitu. Semangatnya seperti itu. Saya bangun tidur, saya bekerja dengan baik, yang punya usaha cari jalan yang baik, solusi yang baik, semangat. Nah, itu akhirnya
keluarga bahagia. Tapi kalau bangun tidur saja udah cemas, memikirkan ini itu, bahkan kadang-kadang kecemasan kita melebihi yang akan terjadi gitu. Ya, jadi seperti itu ya, Rio Sanjaya. Ya, semoga Oke. menjawab. Baik, Ya, Ramani. Pada ya, dasarnya itu berarti tergantung pada kita bersyukur dan bersyukur. bagaimana cara kita eh, mengendalikan itu semua. Kunci Iya, jawabannya hanya itu tadi. iya, Nah, sebenar. Nah, iya, betul. Nah, jadi kepada sahabat Dama, mungkin saya mempersilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung masih dipersilakan sembari kita menunggu masih ada pertanyaan via chat. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka saya akan langsung bacakan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Zoom. Yang kedua, mengapa kita susah menentukan ukuran kebahagiaan kita sendiri, Ramani? Justru gampang untuk mengambil dan mencontoh tujuan kebahagiaan orang lain. Artinya itu rumput tetangga dan bukan sesuai dengan pandangan Dhamma itu sendiri. Nah, hmm, menurut Ramani bagaimana? ya. Bagus pertanyaannya ya. Kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau katanya ya. Padahal kalau kita ke tetangga udah di situ, kok rumput tetangga yang lainnya lebih hijau lagi gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana mengukur kebahagiaan kita adalah bagaimana kita merasa puas. Yang tadi jawabannya kembali lagi. Kalau kita puas dengan pekerjaan kita, kita puas dengan usaha kita, dengan apa income kita, itu artinya kebahagiaan kita puas dengan apa yang udah kita dapatkan. Jadi ukuran kebahagiaan itu apa yang kita dapatkan dan kita puas itu berarti udah eh, pas, kebahagiaan kita udah cukup di sini gitu ya. Jadi kebahagiaan kita berdasarkan kepuasan dengan apa yang kita dapatkan gitu. Kalau kita udah puas, berapapun yang kita dapatkan ya sudah gitu. Itu udah kebahagiaan kita gitu ya, kebahagiaan dari mendapatkan gitu. Kalau kita selalu melihat ke atas ya, beda loh ya. Saya pernah ya ikut satu apa pergi ke waktu itu tempat meditasi Lungta Mahaboa. Ini sharing aja ya. Pada saat itu saya membantu memasak untuk para biku ya di Thailand itu. Ada satu yogi orang Indonesia, ada satu orang Singapura. Yang yogi orang Indonesia ini ada seorang wanita ya. Sekarang udah kembali ke Indonesia ya. Saya lihat begitu luar biasanya ya kehidupan di sana gitu. Nggak perlu wah mencari ini, mencari itu kayaknya memasak, menyediakan makan itu udah bahagia. Saya sampai berpikir gitu ya, wah kalau tinggal di sini nih, kayaknya nggak perlu cari materi yang susah-susah deh, yang tinggi-tinggi atau apa udah cukup, asal bisa cukup saja udah bahagia gitu loh. Wah, saya langsung merasa kalau di situ lama-lama itu mungkin nggak perlu, yang penting cukup aja. Ada penghasilan tuh udah bagus sekali gitu, udah cukup gitu. Wah, nah itu saya pernah merasakan hal yang demikian. Jadi saya rasa bagaimana kebahagiaan mengukur kebahagiaan kita pada saat kita merasa cukup, merasa puas itu udah cukup bagi kita gitu. Jadi apa yang eh, kita dapatkan, gaji kita, hasil usaha kita, income kita, hasil investasi kita, ini yang terbaik yang saya dapatkan. Sambil berusaha melakukan kebajikan, melakukan berdana, nanti itu tiba-tiba rezeki itu datang, kesempatan itu datang, peluang itu datang, gitu. Wah, kok makin bagus, makin berkembang, makin berkembang. Itu asalnya dari kepuasan kita dulu. Ya, setelah itu lakukan banyak berdana, kebajikan segala macam. Tiba-tiba itu akan terus mengalir gitu, bertambah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya rasa mengukurnya seperti itu dari kecukupan kita yang kita rasakan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ramani. Ini ada Iya, pertanyaan lanjutan yang ketiga dari via Zoom juga. iya silakan. Yaitu bagaimana ketika membentuk keluarga kita senantiasa berada di jalan dhamma. Ya, Artinya mungkin kita bisa mengaturnya tidak berlebihan terlalu religius ataupun tidak berlebihan terlalu merosot
dalam menjaga sila, eh, panya, dan dananya gitu. Nah, itu bagaimana Ramani? Ya, jadi tadi sebagai perumah tangga ya, sebagai perumah tangga kita juga ada pedoman kan. Ada Pancasila, ada kita tingkatkan lagi Atasila ya, misalnya setiap minggu, sebulan 4 kali, atau mau ada yang Cait Capgo gitu ya, kita tingkatkan Atasila. Nah, bagaimana cara menjalani kehidupan keluarga itu? Jadi kita tetap melakukan pekerjaan kita, rutinitas kita sebagai perumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang menjadi keluar istri, ya, sambil tetap kita menjaga sila kita, menjaga dhamma, ya. Jadi kita praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi paralel, tadi Buddha mengatakan kebahagiaan itu baik itu materi maupun spiritual kita bisa paralel gitu. Jadi kita pagi kita melakukan tugas kita sebagai perumah tangga, apakah bekerja, berusaha, tapi kita juga menjalankan praktek dhamma, menjaga sila. Sila dijadikan pedoman. Wah, kalau ada satu eh, keraguan-raguan, kita tinggal kembali kepada dhamma. Ini melanggar dhamma enggak ya? Kalau nggak melanggar, oke, kita jalankan. Ini melanggar sila nggak ya? Oh, nggak, kita jalankan. Seperti itu. Jadi itu paralel, harmonis. Ya, jadi kebagian materi, kebagian perumah tangga, kesejahteraan keluarga tetap, di samping di satu sisi paralel melakukan kebajikan. Salah satu kebajikan mendengarkan Dhamma Sakaca online ini adalah salah satu kebajikan, karena mendengar Dhamma adalah salah satu kebajikan. Nah, itu kan sambil menjadi perumah tangga, tapi tetap bisa mendengar Dhamma. Itu udah bagus sekali, itu paralel gitu ya. Bisa menjaga apa harmonisasi gitu, baik itu saya sebagai perumah tangga, tapi saya juga menjalankan praktek dhamma, menjaga sila, praktek dhamma, menambah kebajikan gitu. Jadi seperti itu ya, Rio ya, semoga menjawab. Ya. Oke, baik Ramani. Dan karena masih banyak pertanyaan di kolom chat Zoom, saya akan bacakan selanjutnya, Ramani. Oke, Tapi siap. sebelumnya, kepada sahabat Dama, kalau ada yang ingin bertanya langsung, boleh menunjukkan fitur raise hand-nya, dan nanti Ya. akan saya persilakan. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya yaitu, bagaimana suami istri di zaman sekarang pagi pergi mencari uang, malamnya pulang, kurang waktu, perhatian kurang, dan lainnya tetap serasa tidak bahagia dan tidak mencapai tujuan dari berumah tangga. Nah, dari Ramani, bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan seperti ini? Oke, ya. Dari tuntutan zaman nih sekarang, kadang-kadang suami istri harus sama-sama bekerja, ya. Suami istri ada yang istrinya bekerja di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, ada yang suami bekerja di luar atau sama-sama keluar ya bekerja. Itu bukan jadi masalah ya. Keharmonisan rumah tangga bukan ditentukan oleh hal itu. Jadi kita juga nggak bisa judgement, oh kalau yang istrinya di rumah lebih bahagia, kalau istrinya sama-sama kerja kurang waktu nggak bahagia. Jadi itu nggak dijadikan patokan. Tiap keluarga mempunyai komitmen, mempunyai kebutuhan yang masing-masing. Jadi kadang-kadang ya suami istri yang sama-sama bekerja pun nggak ada masalah kok. Kenapa? Karena sekarang teknologi udah canggih. Pagi, siang, sore dia bisa chat suaminya, chat istrinya, bisa tetap komunikasi walaupun di jarak yang jauh, sama-sama bekerja, sama-sama sibuk. Tapi pas jam makan nanya, "Pak, udah makan belum? Mah, udah makan belum? Hari ini udah makan apa?" Itu terjalin komunikasi walaupun jauh ya. Terus dengan anak, ada yang bilang demikian, kalau orang tuanya kerja gimana anaknya diurus? Nggak ada masalah saat ini. Ya, dengan kemajuan teknologi, dengan kebutuhan seseorang suami istri harus bekerja di luar, nggak ada masalah untuk anak ya. Jadi nggak menjamin yang orang tuanya di rumah, anak menjadi lebih baik. Yang penting apa? Komunikasi. Anak juga dipantau. Gimana, nak? Udah pulang sekolah ya? Udah makan belum? Tadi di sekolah bagaimana? Hanya melalui chat loh. Bisa komunikasi tetap berjalan.
pulang, ya pulang karena udah malam, sama-sama malam, usahakan makan bersama, ketemu, komunikasi. Tapi ada juga, waduh gimana, anak saya masih kecil, pergi pagi, anak belum bangun. Pulang malam, anak sudah tidur. Gimana? Tetap bisa komunikasi. Ya, bagi orang tua yang anaknya dijaga pengasuh selama jam kerja, nggak ada masalah. Pas pulang malam take over. Anak itu udah harus dengan orang tuanya. Timbul kedekatan, tidurnya dengan orang tua. Kalau yang masih bayi ya, jangan semuanya langsung ke pengasuh gitu. Orang tua pagi udah pergi, nggak melihat anaknya. Pulang anaknya udah tidur, tidak melihat. Tapi kalau dengan tidur dengan dia, itu komunikasi tetap terjaga. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi bekerja, keluar rumah itu tidak masalah. Kenapa? Kalau nanti suaminya merasa saya bekerja, sekarang istri saya nggak usah kerja deh di rumah aja. Tapi nanti gimana ya ekonomi? Udahlah, istri juga ingin bekerja, ingin karir, dia juga happy bekerja bukan karena terpaksa, karena happy dan ingin membantu keuangan keluarga. Biasanya uang suami, uang istri. Tapi uang istri sendiri gitu ya. Maksudnya apa? Suami untuk kebutuhan keluarga. Nah, istri untuk kebutuhan istri dan ekstra lainnya, misalnya buat jalan-jalan atau apa gitu dari uang istri, atau mau tambahan keluar makan di restoran, mau jalan-jalan atau apa, biasa dari situ. Tapi kebutuhan pokok itu suami yang bayar gitu. Itu tinggal dibagi, dibagi aja kecocokan keluarga. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengelola uang nih? Kadang-kadang apakah ya lebih bagus itu istri yang pegang, jadi gaji semua, gaji suami, gaji istri kasih ke istri gitu. Atau suami semua gitu yang pegang, istri ya pegang hanya gajinya saja, atau gimana punya kas bersama. Itu semuanya tidak ada yang bagus, yang paling bagus, yang paling kurang bagus. Yang paling bagus yang cocok dan dengan budaya setempat, dengan budaya keluarga itu. Karena setiap keluarga punya budaya masing-masing bawaan. Kalau orang Medan seperti ini, orang Jakarta seperti ini gitu ya. Atau keluarga saya semuanya begini gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi kita nggak bisa menjudge. Oh, waduh, itu suaminya kok kasih semuanya ke istri gitu. Istri yang kelola. Kalau istri bisa kelola bagus gitu. Ada yang masing-masing, gaji saya, gaji kamu, gaji istri gitu. Tapi masing-masing terbuka gitu. Masing-masing tahu gitu. Oke, yang ini suami, pengeluaran yang besar-besar untuk keluarga, untuk sekolah suami, istri untuk bayar ini, yang lain. Bisa. Yang penting adalah komunikasi dan kesepakatan. Jangan sampai si istri memendam, nggak suka, oh kok suaminya begini nih, kok saya nggak tahu gaji dia atau apa gitu. Suaminya juga sama, kok saya istri ini nggak terbuka nih gaji berapa. Ada seperti itu. Suami istri nggak tahu gaji masing-masing gitu. Lebih baik terbuka, sama-sama ayo kelola, kan mau membangun keluarga harmonis. Saling terbuka. Ini keuangan setelah digabung nih sekian. Oke, Pak, yang untuk sekolah, untuk listrik, untuk rumah, semuanya Papa. Ini Mama buat dana ke orang tua, ntar makan atau jalan-jalan dari gaji Mama gitu. Untuk pendidikan anak dari Papa, misalnya. Jadi itu komitmen. Ya, nggak ada yang bagus, nggak ada yang kurang bagus. Jadi komitmen bersama antara suami istri dan keluarga bagaimana mengatur pola keuangan ini, gitu. Jadi nggak ada masalah, ya. Jadi walaupun gajinya terbatas itu kalau dikelola bisa, kita bisa mengambil alternatif. Ya tadi pengeluaran tadi, yang tadinya mau beli tas branded nih, waduh, beli tas LV mahal, tas Gucci mahal gitu ya. Wah, saya udah tas yang ini dulu deh, yang baru. Ini juga trendy kok. Nggak branded, bisa tuh menghemat uang gitu ya, menghemat lumayan. Tapi kalau nanti income bertambah, udah mampu beli, beli, nggak apa-apa. Kan menikmati hasil kerjanya gitu. Yang penting nggak boros, nggak lebih besar pengeluaran daripada penerimaan.
Seperti itu. Akhirnya, wah harmonis, bahagia. Yang tadinya nggak mengenal damai, ayo sama-sama diajak ke wihara bareng, diajak denger ini nonton Zoom, Dhamma Sakaca ya, belajar Dhamma, bisa bareng-bareng bersama, itu menambah keeratan, kedekatan antara suami istri, keluarga, ayo sama-sama. Bahkan ada keluarga yang begini, kalau mau jalan-jalan, misalnya hari Minggu harus kebaktian dulu gitu lah. Suami istri kebaktian, anak ikut sekolah Minggu. Tapi setelah itu pulang, ayo kita mau kemana? Mau jalan-jalan gitu. Sesuai kemampuan ya. Karena kalau jalan-jalan itu juga nggak harus mengeluarkan uang besar. Tapi yang penting kebersamaan bersama anak, istri, suami. Sekali-sekali ada resep ya. Sekali-sekali suami istri itu harus jalan berdua, pergi berdua, anak dengan mama, anak dengan mertua gitu. Kenapa? Itu membangun kedekatan. Ya. Sekali-sekali anak juga membawa orang tua tanpa anaknya lagi, tanpa cucunya gitu, berdua dengan mamanya, dengan papanya, komunikasi erat dengan terjaga. Seperti itu bagus sekali. Ya, suami istri jangan lupa ya, pergi sekali-sekali berdua, nonton berdua, makan berdua, seperti pada saat belum punya anak. Karena apa? Kadang kedekatannya udah habis gitu. Pagi pergi, pulang malam, dua-duanya kerja. Kemudian weekend masih bersama anak lagi. Bagaimana komunikasi suami istri udah makin berkurang. Jadi sekali-sekali pergi berdua. Ya, tanpa anak, tanpa keluarga, tanpa orang tua. Gitu. Itu salah satu tips juga untuk menjaga keharmonisan. Terima kasih. Oke, baik. Pada dasarnya tadi yang dapat saya simpulkan ada tiga, Ramani. Jadi Ya, kita perlu komitmen, ya, kita perlu yang namanya membagi waktu. Jadi membagi waktu ini kan artinya itu em, pasangan harus sama pasangan dulu, ada momennya nggak bisa sama anak, tapi ada juga yang harus bersatu seperti itu. ya. Dan kita terutama harus komunikasi dan harus terbuka. Nah, Yes. jadi untuk pertanyaan selanjutnya. Sembari kita menunggu yang raise hand belum ada, pertanyaan selanjutnya ini ada cakupannya atau kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Ramani, Ya. terkait dengan rumput tetangga tadi. Nah, Hmm. jadi dia bertanya lagi, nah bagaimana menghadapi omongan tetangga dengan tentang hubungan kita? Karena biasanya orang sering membicarakan kita di belakang, karena ada yang mencela, ada juga yang responnya baik. Nah, kalau Ramani di posisi seperti itu, bagaimana Ramani memposisikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, wah pertanyaannya bagus. Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana tadi nasihat dari papa ayahnya Wisaka itu ada satu ya tadi. Jangan memasukkan api gitu, permasalahan orang lain ke dalam rumah tangga kita gitu. Jadi kita kalau seperti ini kita nggak pedulikan omongan tetangga gitu. Yang penting ini keluarga saya kok seperti ini gitu. Jadi kita nggak usah memasukkan masukan mereka apa omongan-omongan keluarga ke dalam keluarga kita gitu. Termasuk kita juga tidak men-share, mengomong-ngomongkan gitu apa yang ada dalam keluarga kita ke orang lain gitu. Kita menjaga kehidupan pribadi, privacy keluarga kita gitu. Jadi kalau seperti itu, kalau rumput tetangga gitu, sudah. Yang penting apa? Kita rumput tetangga itu selalu menjadi lebih baik. Kok dia tambah makmur, tambah sejahtera gitu ya. Udah, kita jangan pikirkan itu. Yang penting pikirkan nih kehidupan kita aja gitu, rumah tangga kita. Kita nggak lihat orang-orang di luar dari rumah kita. Jadi biarkan rumput tetangga itu mau hijau, mau lebih hijau lagi, subur atau apa, kita tidak peduli. Itu adalah keluarga mereka, bukan keluarga saya. Bagaimana keluarga saya lebih bahagia, bagaimana keluarga saya lebih harmonis, seperti itu. Jadi kita jangan hiraukan apa yang di luar keluarga kita, gitu ya. Yang penting kita terus
fokus dengan keluarga kita, terus melakukan banyak kebajikan, banyak berdana, banyak melakukan hal-hal yang positif, pasti itu energi positif akan masuk ke dalam kita. Jadi ada hukum yang namanya law of attraction. Kalau kita selalu memberikan positif, ya itu yang kita akan menarik hal-hal yang positif. Rio pernah dengar nggak kalau orang baik mah katanya ketemunya temannya baik-baik juga gitu ya. Kata Jadi Ramani. iya, kalau orang, jadi energi itu seperti itu. Jadi kita selalu mengeluarkan emosi positif gitu, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, proaktif ya, yang baik-baik. Nah, itu akan menarik hal-hal yang baik ke dalam kehidupan kita. Bahkan kalau dalam menarik itu seperti ibaratnya magnet ya, magnet saya pantas menerima kebahagiaan, saya pantas menerima kekayaan yang berlimpah, berkah yang berlimpah, berkelebihan gitu. Itu bagi orang yang merasa memang dia pantas. Jadi menarik energi keberuntungan gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi di dalam diri kita positif. Saya anak yang baik, saya pintar, saya berbakat, saya pekerja yang rajin, pekerja yang bagus. Saya pasti akan karirnya akan sukses. Usaha saya pasti maju, usaha saya pasti ramai, ya rezeki berlimpah, berkah berlimpah, rezeki datang bertubi-tubi dari segala penjuru gitu. Wah, seperti itu. Jadi positif terus, ya. Hindari kata-kata yang negatif tadi tuh, yang cemas, memikirkan, aduh ini sepi, aduh gimana nih nanti sekolah anak-anak, yang masih lama tuh sekolah udah dipikirin sekarang gitu. Duh bagaimana, gini gimana, wah itu dia akan menarik energi yang kurang baik lagi. Pernah nggak ada seseorang mengatakan, Ramani kenapa ya? Ini orang yang susah semua datang kepada saya katanya. Datang minjam uang yang satu amnya ini menarik energi seperti itu. Tapi kalau coba menarik energi yang berkelimpahan, wah, nanti yang datang, wah, orang-orang makmur mengajak kerjasama. Yang kaya raya memberi peluang. Wah, kok datangnya ini peluang bagus-bagus gitu. Kenapa? Karena kita menarik energi keberlimpahan gitu. Itu memang apa? Ini dari hukum energi aja gitu. Kalau kita positif, kita puas, kita bersyukur, energi berlimpah, itu keberlimpahan itu akan datang gitu seperti itu. Jadi positif menarik yang positif gitu ya. Seperti itu ya Rio ya. Wah, Rio ini paling hebat, luar biasa memberi kesimpulan nih. Pasti ada kesimpulannya. Oke, iya benar Ramani. Jadi saya lanjutkan pertanyaan berikutnya karena Iya, masih ada dua pertanyaan. ya, baik. Pertanyaan dari YouTube. Nah, Yes. Namo Buddhaya Ramani izin bertanya, Ya, bagaimana cara agar menjaga pasangan supaya tetap saling support mensupport dalam situasi apapun? ya. Nah, itu Ramani. Oke, ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana keluarga pasangan mensupport? Nah, itu tadi yang tadi juga Rio sampaikan bahwa ada komunikasi yang terbuka, ya saling terbuka. Hari ini pekerjaan saya ada masalah, bos marah nih, ini ada masalah ini cerita sama pasangan. Ya, nanti suami yang mendengar atau istri mendengar, oh begitu ya Pak, gini, Pak begini. Jadi oke, Papa lakukan aja ini itu yang terbaik gitu. Itu pasti seperti itu. Kalau sudah komunikasi terjalin seperti itu, segala hal problem dikemukakan, itu pasti akan saling support. Dan ceritanya tadi ya harus ke pasangan sendiri, jangan cerita curhat ke teman yang lawan jenis. Tapi kadang-kadang dalam satu pertemuan kita ketemu teman-teman yang sejenis cewek, wah begini ya boleh ya menceritakan yang mungkin global aja garis besar kalau mau cerita curhat sharing, tapi nggak yang detail. Tapi hati-hati dalam bersharing ya, apalagi dalam media sosial, jangan pernah kita ceritakan tentang perusahaan kita. Ya, kenapa?
perusahaan-perusahaan besar itu udah punya kode etik ya. Dia tidak ini karyawan nggak boleh share tentang problem kantor yang ada di media sosial. Ya, pernah Facebook juga memecat salah satu petingginya karena ada share tentang kebijakan perusahaan. Kadang-kadang gini, orang nggak sadar ya di Instagram. Ih, sedang kesel nih, bos marah-marah, kasih project baru, begitu loh ya. Padahal ceritanya share, tapi Facebook, Instagram, ya itu dibaca seluruh dunia, gitu. Semua orang bisa baca ya, yang nggak dikunci kan, yang open bisa baca. Itu hati-hati karena itu nanti menjelekkan perusahaan, ya itu bisa kena sanksi. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan besar kalau menerima karyawan untuk petinggi-petinggi dia lihat loh media sosial si calon applicant ini dilihat, di searching apa aja yang dikemukakan, apa aja yang diomongin, siapa aja temennya berteman dengan siapa aja itu dilihat. Jadi itu sangat penting menjaga image positif di media sosial. Jangan yang negatif, apalagi sampai berantem ada ya di medsos, tegur-teguran gitu, marah-marahan sama si temennya melalui Instagram gitu. Kamu nih begini, kok begini sih? Entar temennya jawab, dia jawab lagi, dia jawab lagi. Itu kurang image, kurang baik bagi si pribadi seseorang itu. Itu akan berdampak pada karir, berdampak pada image untuk kalau meng-hire karyawan tersebut. Makanya hati-hati. Jadi yang di sosmed itu yang bagus-bagus, yang positif, membangun, share di situ gitu. Karena akan dilihat oleh semua orang termasuk orang yang akan meng-hire kita gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana membangun sikap positif, mensupport, saling mensupport adalah dengan keterbukaan dengan pasangan ya. Termasuk juga dengan anak ya. Jadi kalau anak itu sudah dibiasakan terbuka, ya, nanti kedekatan antara anak dengan orang tua terjalin. Tapi kalau anak cerita orang tua udah capek, wah, udahlah, mami capek, udah pulang nih, gitu. Udah, papa capek, nggak mau dengerin lagi. Anak lama-lama nggak mau cerita. Akhirnya tidak terjadi komunikasi tuh, keterbukaan. Akhirnya orang tua nggak tahu tuh problem si anak. Anak akan mencari temannya untuk sharing. Tapi kalau orang tuanya menerima, gimana tadi di sekolah ada masalah apa, gimana nilai apa-apa, terbuka tuh anak cerita. Bahkan nanti punya pacar, punya teman yang baik, teman yang nggak suka, dia cerita tuh. Akhirnya terjadi komunikasi keterbukaan. Itu saling support juga nanti anak dengan orang tua mendukung anak gitu. Jadi yang penting keterbukaan ya, komunikasi yang terbuka. Demikian Rio, ya terima kasih. Oke, baik Ramani. Jadi pada dasarnya memang keterbukaan ini memang sangat diperlukan ya Ramani ya. Tapi Ya, saya mungkin ada satu pertanyaan. Tadi kan Ramani yang di akhir-akhir itu ada mengatakan kita harus terbuka juga kepada anak. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya anak-anak ini masih dalam posisi kayak 5 tahun ke bawah atau sekitar 5 tahun itu kan masih polos-polosnya begitu. Kalau kita terlalu terbuka, nanti apa jadinya kalau dia sampai memberitakan kepada misalnya tetangga ataupun mungkin yang di sekitarnya begitu Ramani. Nah, ya. menurut Ramani bagaimana? Oke, terima kasih Rio ya pertanyaannya. Tadi yang disebut terbuka itu anaknya yang kita tanya. Kalau misalnya anaknya masih kecil, berarti kan orang tua memang nggak perlu menceritakan masalah-masalah dewasa kepada si anak itu, tapi dia bertanya kepada anaknya, gimana sekolahnya tadi lancar ya, gimana ada PR apa gitu. Maksudnya anaknya supaya cerita kepada orang tuanya. Tapi kalau anak usia seperti itu kan nggak perlu, dia dan belum memahami problem orang tuanya, jadi nggak nggak perlu diceritakan ke anak. Jadi kita lihat. Nah, keterbukaan ini maksudnya, oh ya tadi di kantor ada yang ulang tahun, apa itu kalau anaknya sudah mengerti. Mungkin kalau anaknya udah remaja bisa memahami. Kalau yang masih kecil, ikuti sesuai batasan usianya itu aja. Keterbukaannya seperti itu, gitu. Yang tadi yang saling terbuka itu terutama yang saling support suami istri itu yang terbuka setiap hari cerita
ada apa gitu. Tapi juga nggak perlu semua sampai sedetail-detailnya diceritakan ya. Yang penting nanti orang yang mendengarnya juga bete kali. Aduh, semua cerita dari hal yang kecil sampai yang besar. Yang penting-penting saja yang kira-kira bisa disampaikan gitu. Jadi dipilah-pilih juga ya. Kalau semua diceritakan terlalu banyak, udah capek masih mendengarkan yang terlalu detail seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Benar, Iya, Ramani. Yang iya, penting kita harus selektif aja ya. Nah, jadi, selektif. Iya, iya, benar. iya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ramani, Oke. yaitu ada yang minta Ramani untuk share pengalaman Ramani, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mengimbangi kehidupan spiritual sebagai Pandita Madya Ramani dan jabatan rektor sekarang. Nah, dari Ramaninya bagaimana? Oke, ya terima kasih nih ya bertanya tentang kehidupan saya. Jadi begini, saya mau sharing ya. Saya dari sejak kuliah saya udah bekerja. Kemudian sejak bekerja sampai akhirnya menikah, ya. Sampai punya anak saya masih bekerja terus sampai sekarang. Kenapa? Tadi ya itu pilihan karena saya senang bekerja gitu ya. Jadi setiap keluarga masing-masing tuh. Kebetulan suami Rektor. Iya, kebetulan suami mendukung saya. Sebelum saya masuk ke dunia pendidikan, ya saya awalnya bekerja. Tadi kan saya ekonomi, basicnya saya ekonomi, ya, basicnya ekonomi. Jadi saya akuntan, bekerja di perusahaan. Cuma waktu itu kerjaan saya jauh, kantornya di Pulau Gadung, sedangkan saya di Tangerang, di daerah Rawamangun sana dekat Pulau Gadung. Jadi setiap hari bolak-balik terlalu jauh. Saya memikirkan anak-anak juga masih kecil gitu. Akhirnya saya dengan baik-baik saya keluar, saya sekarang di pendidikan. Sebelum di bidang pendidikan fokus profesional, saya sebenarnya sebelumnya volunteer membantu pengurus gitu di kepengurusan organisasi, membantu di bidang pendidikan. Nah, setelah itu akhirnya saya profesional. Profesional artinya digaji gitu. Sebelumnya sih membantu volunteer sambil bekerja di tempat lain gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang saya terjun di dunia pendidikan. Bagaimana membagi waktunya? Yang tadi ya, awalnya karena memang kebutuhan dan saya juga suka bekerja gitu ya. Jadi dari anak masih kecil, memang saya selalu bekerja terus ya. Bahkan sampai yang perjalanannya sampai 2 jam, pulang pergi bisa 4 jam loh. Pagi 2 jam, pulang 4 jam karena dari Tangerang ke Jakarta itu jauh gitu ya, macet. Tapi akhirnya saya memutuskan satu ketika saya mau mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah sehingga tidak terlalu banyak meninggalkan keluarga. Akhirnya saya dapat pekerjaan di Universitas Budi Dharma ini lebih dekat dengan rumah ya. Jadi lebih nyaman. Saya bisa karir juga bisa, rumah tangga juga bisa gitu. Jadi akhirnya bisa harmonis. Bagaimana menjaganya? Jadi tadi tetap komunikasi yang terpenting, bagaimana membagi waktu gitu ya, bagaimana keluarga juga tetap. Ya, kebetulan karena saya juga apa ini di bidang pendidikan, jadi anak-anak juga kuliah. eh, saya ingin mereka juga mendapat pendidikan yang terbaik gitu. Jadi mereka juga ada kuliah di Amerika, anak saya, tapi dengan beasiswa gitu. Itu juga saya rasa itu karma baik ya, karma baik sehingga bisa mendapatkan beasiswa seperti itu. Jadi begitu, seperti itu. Akhirnya saya sampai sekarang nih, ya sampai sekarang saya tetap karir, keluarga, kemudian saya juga menjadi penceramah, ya, saya Dhamma Duta. Awalnya saya masuk ke organisasi itu untuk membantu kepanitiaan, ya, tapi karena masuk Magabudi, jadi banyak undangan berceramah, sharing Dhamma kemana-mana, ya akhirnya jadi paralel malah seneng gitu. Wah,
Ini yang saya harapkan juga di satu sisi materi apa ya, tapi di satu sisi spiritual juga tetap jalan gitu. Jadi saya happy menjalaninya gitu. Jadi kalau ada undangan ceramah, saya merasa ini wah kesempatan berbuat baik gitu, bisa sharing dhamma. Karena sharing dhamma itu adalah berdana dhamma ya, itu bagus gitu. Kita bisa mendengar dhamma juga adalah salah satu kebajikan, sharing dhamma juga adalah salah satu kebajikan gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang karir tetap jalan, rumah tangga tetap jalan, pengabdian juga untuk apa di religiusitas juga tetap jalan. Jadi kami jalani aja, saya jalani dengan bahagia gitu. Ya, yang penting bagaimana kita bisa membagi waktu. Karena apa? Kadang-kadang juga kalau memang ada keperluan untuk urusan keluarga atau apa, ceramah juga, oh minggu ini nggak bisa karena ada acara keluarga, misalnya kan bisa di minggu berikutnya gitu. Jadi bagaimana kita memanage waktu, membagi prioritas waktu kita gitu, yang harus menjadi priority kita utamakan. Seperti itu ya, Rio. Terima kasih. Oke, baik Ramani. Ya, Itu mungkin pertanyaan terakhir yang tadi baik. dijawab. Sekarang saya minta mungkin closing statement dari Ramani terkait dengan apa harapan Ramani untuk keluarga harmonis di Indonesia, terutama yang di luar sana untuk kedepannya Ramani. Ya. Baik, Bapak Ibu Rama Ramani, terima kasih yang sudah join di acara Damasa Kaca Online hari ini. Ya, saya berterima kasih. Semoga kebajikan yang kita lakukan bersama-sama kita itu hari ini mendukung kita mencapai nibana. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan bersama hari ini ya membuat keluarga kita menjadi lebih harmonis, menjadi lebih bahagia, keterbukaan terjaga. Jadi kita hidup dengan paralel, di satu sisi kita tetap berusaha, kita mencari pekerja ya bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, di satu sisi kita tetap menjalankan kebajikan ya, di satu sisi kita terus menambah kebajikan yang kita lakukan. Kita terus praktek dhamma ya. Demikian dari saya malam ini, semoga kita terus berbahagia, semuanya sehat, panjang umur, berkelimpahan ya, dan terus praktek dhamma. Terima kasih, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, sahabat Dhamma, Ibu Bapak Romo Ramani, Atasilani, Samanera, dan para Kusangha, setelah kita mendengarkan Dhamma dengan topik keluarga Buddhis bahagia yang disampaikan oleh Ramani Pandita Madya Dr. Lima Jatini, marilah kita mempersembahkan kebajikan dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin langsung oleh Ramani. Kepada Ramani, saya persilakan. Oke, mari kita bersama-sama kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan bersama-sama pada malam hari ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua berbahagia. Punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawantaca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa ane maja tawerino sata titanti lokasming te buma catuyonika paceka catu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti desa tesang niwedayum maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa sa si jatang suba
Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan tutup acara Damasa Kaca Online pada malam ini dengan membacakan nama Karapatah. Hadirin bersikap Anjali. Arahang sama sambuddho bagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan terakhir, pengumuman dari panitia boleh ditampilkan. Demikianlah sahabat Dhamma, Ibu Bapak, Romo Ramani, Atasilani, Samanera, dan para biku sangha rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan Damasa Kaca Online ini dan telah menyukseskannya. Saya sebagai moderator, Rio Sanjaya, pamit undur diri. Sotihotu, selamat malam. Namo Buddhaya. Semuanya terima kasih. Anumodana, Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.